Shalom, Jemaat GBI Raden Intan diberkati Tuhan. Kembali bertemu di ibadah hari ini. Saya percaya ibadah kita hari ini akan memberkati kita semua. Saya mengajak kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang indah ini. Kembali kami bertemu Tuhan. Di minggu pertama di bulan Maret ini kami boleh beribadah bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami mau satukan hati kami. Kami berdoa buat hamba-hambamu Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Pak Niko beserta keempat wakil gembala kami, ketua rayon kami Tuhan, Pak Kiki, bahkan gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Moses beserta wakilnya, Bapak Sudande Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai Tuhan pemimpin-pemimpin kami ini. Kami berdoa juga Tuhan buat gereja kami, GBI Raden Intan. Tuhan menyertai gereja kami, menyertai setiap keluarga yang beribadah di tempat ini. Bahkan Tuhan, Engkau terus Tuhan menyertai pekerjaan mereka. Lepas hari Tuhan terus Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya kami satukan hati kami. Kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, bangsa kami boleh melewati hari-hari yang berat ini karena penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan akan ada satu kebangkitan yang besar atas bangsa kami. Pentakosta yang ketiga terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran.
Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, sungguh sukacita yang luar biasa kita bersama-sama ada di hari Minggu. Kita mau merayakan bersama-sama hari sukacita ini, hari pengagungan kita buat Tuhan Yesus. Sebab di dalam Tuhan kita temukan pertolongan yang ajaib. Ayo beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah-rumah, mari bersukacita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama nyanyikan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi nyatakan Tuhan yang menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Amin. Yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari lambaikan tangan, nyanyikan tangannya. Haleluya, tangannya. Puji Tuhan, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi yuk nyatakan Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Langkah-langkah setiap kita, amin. Haleluya. Apabila saya jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Sama-sama nyatakan tanganku.
kita sebab Dia Yesus yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Sahabat kita yang luar biasa, mari lebih lagi tepuk tangan dari rumah-rumah buat Yesus kita. Haleluya. Dengan iman kami serukan nama-Mu ya Yesus. Raja segala raja. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan, ini hidup kami. Hidup yang kupilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Amin. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa, Karena kehebatanmu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar Serukan yang dijanjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau Sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau Sumber kuatku. sama-sama sorakan. Ini hidup setiap kami ya Yesus Tuhan. Sama-sama, come on. Hidup yang kupilih Membuat kami berarti membuatku berarti karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan Mari buka berharap. matamu bersama. Buka mataku, Lihat sekelilingku. lihat sekelilingku. Haleluya. Ku harus nyatakan kebenarannya yang Nyatakan dengan membebaskan. iman. Karena kuasa-Mu, Amin. karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan Siap perkara melompat besar bersama-sama. yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kami Tuhan. Kau sumber kuatku. Ayo bersama-sama tepuk tangan di atas kepalamu buat Tuhan Yesus. Come on. Kami tahu kemuliaan demi kemuliaan ada di dalam Tuhan. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Sama-sama, come on. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Sama-sama lebih lagi. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Tuhan. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Dia sahabat kita, come on. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, Amin. berada di sisiku selama-lamanya. Ayo beri sorak-sorai bagi Raja Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus sumber pengharapan, sumber pertolongan setiap kita yang percaya, katakan amin. Haleluya. Mari siapkan hati bersama-sama.
Kita mau menyembah Raja segala raja. Kami tahu ya Tuhan Yesus, pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Ini nyanyian kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berikan bagi nama Raja segala raja. Musim boleh berganti, tapi kasih-Mu dan kerajaan-Mu yang abadi dan tidak akan pernah tergoncangkan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Kami nyatakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku Amin. dan peliharaku seumur hidupku. Mari bersama-sama lebih lagi nyatakan. Bersama dengan Tuhan, Kau yang kenyangkan kami Yesus. Musim akan selalu berganti, Kasih Tuhan tetap abadi, Amin. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin, ku yakin Tuhan memberkati.
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Yes. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan kami, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami tertuju kepada Tuhan. Kini mata kami tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat kami, ya Tuhan Yesus, di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mata kami, ya Tuhan, kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Beri sorak-sorai bagi pertolongan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bertemu lagi di awal bulan yang baru, di bulan Maret 2021. Kita percaya Tuhan selalu ada buat setiap kita, Tuhan sertai dan jaga serta lindungi setiap kita. Sebelum kita terima firman Tuhan, mari bersama-sama kita satukan hati dan kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu buat apa yang sudah Tuhan berikan dan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan pelihara kami, Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu kami bersyukur buat hari ini, di bulan yang baru Tuhan masih mengizinkan kami untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Kami rindukan firman-Mu, berbicara buat setiap kami
Urapi hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Siapa Saya? Seni mengenali diri. Pertanyaan ini menjadi sangat penting. Kita tanyakan kepada diri kita sendiri, siapa saya? Karena kegagalan dalam memahami atau mengenali diri, seperti kita sedang dalam satu kegelapan yang sangat pekat, sehingga kita tidak bisa melihat sekeliling kita, termasuk diri kita sendiri kita tidak bisa lihat, apa yang ada di sekitar kita tidak bisa lihat, arah perjalanan hidup kita di depan pun kita tidak bisa melihatnya. Sehingga menjadi sangat penting untuk kita semua mengenali kehidupan kita secara pribadi. Ini bukan hanya sekedar identitas yang berupa nama yang melekat di dalam diri kita atau jabatan tertentu sehingga membuat orang mengenal siapa kita. Tetapi secara holistik, secara luas dan menyeluruh, kita harus memahami dan mengenali siapa diri kita sesungguhnya. Seni mengenali diri ini menjadi sesuatu yang penting kita lakukan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Amsal pasal 14 ayat 8 dikatakan begini, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu kebodohannya. Nah, di bagian awal dari ayat ini menarik karena dikatakan mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi sayang sekali banyak di antara kita mungkin bahkan hari-hari ini yang tidak mengerti jalan kita sendiri. Kenapa kita tidak memahami atau mengerti jalan kita sendiri? Karena kita gagal untuk mengenal siapa diri kita. Kita gagal untuk mengenali siapa saya. Karena itu saya katakan di awal tadi, seni mengenali diri itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa memahami secara utuh siapa kita, dan kita bisa mengerti jalan kita bisa mengerti untuk apa kita hidup, kita bisa mengerti dan memahami kemana arah tujuan kehidupan kita. Banyak orang di luar sana akhirnya gagal. Bukan karena mereka tidak punya kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk menjalani kehidupan, tetapi lebih banyak di antara mereka yang gagal adalah karena mereka tidak mengenali siapa dirinya yang sesungguhnya. Jangan harapkan kita bisa menang atas segala sesuatu kalau kita tidak bisa menang atas diri kita sendiri. Menang atas diri sendiri itu dimulai ketika kita mengenali diri kita sendiri. Sehingga kita bisa menaklukkan ego kita bisa menaklukkan sikap yang kurang baik yang ada dalam hidup kita seperti tinggi hati, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Dan itu semua bisa kita lalui dan lakukan ketika kita mengenali siapa diri kita. Dan untuk mengenali diri kita sendiri itu perlu sebuah proses. Tidak bisa secara instan. Nah, dalam psikologi kepribadian ada yang namanya real self atau diri yang nyata dan ideal self atau diri yang diharapkan. Jadi di dalam diri kita itu ada sebuah pertentangan sebetulnya antara diri kita yang nyata atau real self tadi itu dan diri yang kita harapkan. Kita mengharapkan diri kita seperti apa? Kesenjangan antara keduanya itu akan membuat kita tidak bisa menerima diri kita seutuhnya. Kesenjangan di antara keduanya, antara diri kita yang nyata dengan diri kita yang kita harapkan tadi, itu akan membuat kita ingin menjadi seperti orang lain. Ingin menjadi seperti orang-orang yang kita kagumi bahkan. Dan kita tidak mudah atau sangat sulit untuk menerima diri kita sendiri. Sehingga kita diliputi dengan iri hati, ada kekecewaan di dalamnya. Sehingga kita membutuhkan pengenalan akan diri kita supaya kita tidak fokus pada yang namanya
ideal self atau diri yang kita harapkan atau menjadi seperti seseorang yang kita harapkan itu, tetapi menerima diri kita apa adanya. Karena saya percaya begini Bapak Ibu, Tuhan menciptakan kita itu unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi seringkali mata kita hanya fokus kepada kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri seseorang. Dan akhirnya kita mengharapkan hidup kita atau diri kita menjadi sama seperti orang itu. Kenapa saya nggak bisa main musik sedangkan orang itu punya talenta yang banyak? Bukan hanya main musik, bisa nyanyi, bisa mengajar, bisa berkhotbah, bisa melakukan ini dan itu. Tetapi kayaknya kenapa saya tidak punya keahlian sedikit pun. Sehingga kita merasa kecewa dengan diri kita. Kita menjadi marah dengan kita. Padahal saya percaya Tuhan menciptakan kita dengan diberikan sesuatu yang berbeda kepada tiap-tiap individu. Tetapi sayangnya kita belum menemukan itu. Karena kita tidak mengenali siapa diri kita. Sehingga kita lupa bahwa ternyata sebetulnya di dalam diri kita ada sebuah kekuatan yang besar yang Allah berikan yang mungkin kita belum pahami hari-hari ini. Nah, identitas diri yang sehat adalah begini, melihat diri sendiri sebagaimana Allah melihat diri Anda, tidak lebih tidak kurang. Saya ulang. Ini saya kutip dari pernyataan Dr. Josh McDowell. Dalam bukunya dia berkata, identitas diri yang sehat adalah melihat diri sendiri sebagaimana Allah melihat kita, tidak lebih tidak kurang. Tapi seringkali kita melihat diri kita dengan kacamata kita sendiri. Sehingga kita menjadi kecewa dengan segala kekurangan yang kita dapati di dalam diri kita atau hidup kita. Dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal kalau saja kita melihat seperti Allah melihat diri kita, maka kita akan bersyukur atas segalanya, atas segala sesuatu yang Allah telah berikan di dalam hidup kita. Jadi pandanglah diri kita dari sudut pandangnya Allah. Saya berikan contoh di dalam Alkitab. Kalau nanti di rumah saudara baca dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 11-16, nanti saudara bisa baca itu. Diceritakan ada seorang yang namanya Gideon. Ketika malaikat Tuhan mendatangi Gideon, apa yang dia lakukan? Sedang bersembunyi di dalam ketakutannya. Gideon memandang dirinya rendah dan tidak berdaya. Gideon memandang dirinya tidak mampu untuk menyelamatkan bangsanya. Gideon memandang dirinya sesuatu yang kecil, bahkan dari suku terkecil, sehingga dia tidak akan mampu berbuat banyak pada zaman itu. Tetapi Tuhan memandang Gideon berbeda. Gideon memandang dirinya dengan kacamatanya sendiri. Dan dia berkata, aku ini rendah, tidak berdaya. Aku ini tidak mampu menyelamatkan bangsaku. Aku ini kecil dari suku yang terkecil juga. Tetapi kalau saudara baca dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12 dikatakan gini. Tetapi Tuhan memandang dia berbeda dan Tuhan berkata gini, Tuhan menyertai engkau. Ya, pahlawan yang gagah berani. Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini kacamatanya Allah memandang Gideon. Gideon memandang dirinya dengan kacamatanya sendiri, dia tidak berdaya, dia kecil, dia pasti tidak mampu, bahkan dia dalam ketakutannya bersembunyi. Tetapi semuanya itu berubah. Ketika Gideon mulai perlahan-lahan memandang dirinya, melihat dirinya dengan cara pandang Allah. Dan itu dimulai ketika Allah berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan tidak melihat Gideon seseorang yang kecil, yang lemah, yang tidak berdaya. Tapi Tuhan melihat ada sesuatu yang beda di dalam diri Gideon, ada jiwa kepahlawanan yang gagah berani sehingga Tuhan berkata, ya pahlawan yang gagah berani. Dari situlah dia bangkit. Kita contoh dari kisah ini. Biar setiap kita memandang diri kita, untuk kita bisa mengenali siapa diri kita itu, dengan cara pandang Allah melihat kita.
bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang berharga, ciptaan Tuhan yang mulia, kita diciptakan segambar serupa dengan Dia, kita biji mata Allah, kita umat pilihannya, kita imamat rajani, umat ketebusan Allah. Masih banyak identitas-identitas yang Tuhan sebutkan atas kita manusia yang dikasihinya sesuai dengan cara pandang Allah itu. Nah karena itu hari ini putuskan untuk kita melihat diri kita dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang manusia. Kalau dari sudut pandang manusia mungkin kita akan kecewa dengan diri kita. Kenapa saya begini? Orang lain sudah sukses kok saya belum? Kok saya selalu gagal? Saya tidak sekeren mereka, saya tidak sepintar atau sehebat mereka. Tetapi ketika kita mulai perlahan-lahan melihat diri kita dengan cara Allah melihat diri kita, saya percaya kita akan melihat diri kita dengan sesuatu yang berbeda dan kita bisa mengenali siapa diri kita yang sesungguhnya. Hari ini kita mau belajar bahwa seni mengenali diri, menanyakan kepada diri kita kembali siapa saya, akan membuat kita akhirnya kenal dengan betul siapa pribadi kita. Sebelum kita mengenal orang lain dengan baik, sebelum kita mengenal siapapun dengan erat, dengan dekat, mulailah mengenal diri sendiri dengan baik. Dan orang yang mengenali diri sendiri, yang pertama dampaknya adalah akan memiliki rasa aman. Kita contoh kehidupan pribadi Daud. Daud adalah orang yang mengenali siapa dirinya, yang paham betul siapa dirinya. Sehingga orang yang mengenali dirinya sendiri, dampaknya yang pertama adalah dia akan memiliki rasa aman. Kita lihat kehidupan Daud ya. Daud adalah anak dari Isai. Tidak seperti kakak-kakak Daud yang memang jago berperang, perawakannya tinggi-tinggi, dan memang mereka cocok untuk menjadi seorang pemimpin dari postur tubuhnya. Sehingga Daud ini tidak terlalu dianggap di keluarganya. Dia dianggap sebagai anak bawang. Lalu kemudian bahkan ketika Nabi Tuhan Samuel datang pada saat itu, dia tidak diikut sertakan dalam pertemuan itu. Kita bisa melihat dari kisah-kisah ini bahwa Daud ini menjadi orang yang tidak terlalu diperhatikan, tidak terlalu dianggap di keluarganya. Tetapi yang luar biasa, Daud ini memiliki rasa aman. Dia tidak kecewa dengan dirinya sendiri. Sekalipun kakak-kakaknya ada di medan peperangan, dia hanya menggembalakan kambing domba ayahnya. Seorang diri di padang hanya ditemani dengan kambing domba 2-3 ekor itu. Tetapi dia tidak merasa kecewa dengan kondisinya. Dia bersyukur atas semuanya itu. Karena dia memiliki rasa aman. Dan rasa aman itu muncul karena Daud mengenali siapa dirinya sendiri. Lalu berlanjut kisahnya waktu Daud melarikan diri dari Saul. Lalu kemudian dia berpindah dari satu tempat ke tempat persembunyian. Kita bisa melihat di sana ada kesempatan loh bagi Daud untuk membalaskan sakit hatinya, membalaskan dendam kepada Saul. Tetapi dia tidak lakukan itu. 2 kali ada kesempatan untuk Daud ini membunuh Saul, tetapi dia tidak lakukan itu. Karena apa? Daud punya rasa aman, sehingga dia tidak menyimpan dendam dalam hidupnya. Daud memiliki rasa aman yang luar biasa di dalam Tuhan, sehingga dia tidak menyimpan sakit hati kepada Saul. Bahkan ketika dalam pelarian, kalau kita perhatikan, Daud ini dikutuki oleh Simei. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Bahkan orang-orang Daud ini minta izin kepada Daud untuk membunuh Simei itu. Tetapi Daud melarang. Daud melarang. Karena Daud memiliki rasa aman, sehingga dia tidak peduli orang menyakiti dia. Dia tidak peduli orang mengutuki dia atau memperlakukan dia kasar. Karena dia memiliki rasa aman itu. Bahkan ketika Daud sudah kembali ke istananya, disambut oleh banyak orang, termasuk Simei yang pernah mengutuki Daud itu, menyambut dia. Dan dia tidak menghukum Simei itu.
Ini rasa aman yang luar biasa yang dimiliki oleh Daud, karena Daud adalah pribadi yang mampu mengenali diri sendiri. Nah, saya percaya ketika saudara dan saya hari ini mengenali siapa diri kita, maka kita akan memiliki rasa aman. Sekalipun mungkin orang lain menertawakan kita, orang lain tidak menganggap kita, orang lain mungkin memandang sebelah mata kepada kita, tetapi kita tidak akan pedulikan itu. Kita tidak akan terkecoh dan bahkan terhanyut di dalam perkataan-perkataan negatif yang diutarakan oleh orang lain kepada kita, karena kita memiliki rasa aman itu. Itu yang dimiliki oleh Daud. Dan yang kedua, orang yang mengenali dirinya sendiri akan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan saja. Daud, kita lihat, dia pribadi yang mampu mengenali siapa dirinya, sehingga dia menaruh kepercayaannya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 56, ayat pertama sampai ayat yang kelima, ini membuktikan bahwa Daud ini bukan hanya memiliki rasa aman saja, tapi Daud adalah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi intinya gini, siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mampu mengenal Tuhannya dan akan menaruh kepercayaan yang penuh kepada Tuhannya. Kita baca dalam Mazmur 56 ayat 1 sampai 5. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, Miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Ini dalam keadaan yang tidak baik yang dialami oleh Daud. Sepanjang hari orang memerangi aku dan mengimpit aku. Dia dalam himpitan, dia dalam tekanan. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Lawan-lawannya terus menekan dia. Bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, nah ini yang menarik. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dari pernyataan Daud ini, di tengah-tengah situasi yang tidak baik yang dialami oleh Daud, apa yang dia lakukan? Menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Karena prinsipnya sekali lagi begini, siapa yang mengenali dirinya sendiri akan mampu untuk mengenal siapa Tuhannya. Kalau kita kenal siapa Tuhan kita, maka kepada Tuhan yang kita kenal itu, kita akan menaruh kepercayaan kita, sehingga kita akan meletakkan ketakutan kita, meletakkan kekhawatiran kita, meletakkan kecemasan kita, meletakkan segala kebimbangan kita kepada Tuhan. Seperti Daud, dalam keadaan yang terdesak, dalam himpitan, di tengah-tengah situasi yang menekan hidupnya, dia mengalami ketakutan, tapi dia tidak izinkan ketakutan meliputi dia. Karena dia mengenali dirinya sendiri, dan akhirnya membuat dia mengenali siapa Tuhan yang dia sembah. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau hari ini kita mampu mengenali diri kita sendiri, kita akan mampu mengenal siapa Tuhan kita. Kalau kita mengenal siapa Tuhan kita akan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan yang kita kenal dan kita sembah itu. Dan yang ketiga, orang yang mengenali diri sendiri akan memahami kekuatannya dan sekaligus mengetahui kelemahannya. Orang yang mengenali dirinya akan memahami kekuatan dan mengetahui kelemahannya. Kalau kita lihat di dalam kehidupan perjalanan Daud ini mulai menemukan potensi ilahi yang ada di dalam dirinya, yang Tuhan beri itu. Ketika dia hanya ditemani dengan dinginnya angin di malam hari, waktu dia mengembalakan kambing domba di padang, atau sengatan sinar matahari di siang yang sangat terik, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan walaupun itu kecil. Dan itu terbukti. Kalau kita lihat, Alkitab catat, Daud ini punya satu kekuatan yang luar biasa yang dia temukan karena dia mengenal siapa dirinya sendiri. Bahkan ketika ada binatang buas, dan binatang buas itu mau mencoba untuk menerkam,
atau memakan kambing domba yang dia gembalakan, Daud tidak lari kabur. Daud tidak bersembunyi. Tapi Daud menghadapi binatang buas itu, bahkan mengejar binatang itu, singa beruang dirobek mulutnya. Telah dikalahkan oleh dia. Ini artinya apa? Daud menemukan potensi yang Allah beri di dalam hidupnya sebagai akibat dia mengenali dirinya sendiri. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika kita mengenali siapa diri kita akan menemukan potensi yang besar yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hanya fokus melihat kelebihan orang lain saja. Kita memang ikut senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, tetapi kita harus gali bahwa ada satu potensi, ada kekuatan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Dan bukan sampai berhenti di situ. Bahkan ketika Saul menjadi ciut, seluruh tentara Israel menjadi gentar menghadapi Filistin karena Goliat di depan mereka mengolok-ngolok barisan tentara umat Allah itu. Tidak ada satupun yang berani menghadapi, tetapi keberanian itu muncul dalam diri Daud, menawarkan diri kepada Saul untuk menghadapi seorang diri, Goliat itu. Kenapa begitu berani? Ini bukan nekat. Yang dilakukan oleh Daud adalah Daud memahami siapa dirinya. Dia mengerti ada potensi yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Daud mengerti ada kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak gentar menghadapi binatang buas, tidak gentar. Bahkan menghadapi Goliat seorang diri pun dia tidak takut. Karena dia mengerti Tuhan telah memberikan potensi, Tuhan telah memberikan kekuatan di dalam diri Daud. Ini luar biasa. Kalau saja setiap kita mengenali siapa diri kita, maka kita akan memahami ada kekuatan, ada potensi yang Tuhan beri. Sekaligus kita akan mengerti bahwa ada titik lemah, ada area lemah kita, dan yang harus kita jaga, yang harus kita perhatikan dengan waspada, supaya kita tidak jatuh di area kelemahan itu. Sebab banyak orang jatuh bangun di area yang sama. Hari ini jatuh di lubang ini, besok jatuh di lubang yang sama lagi. Karena tidak menyadari bahwa itu titik lemahnya. Tapi orang yang mengenali dirinya sendiri akan memahami kekuatannya dan mengerti titik lemahnya. Dan yang terakhir, orang yang mengenali dirinya sendiri akan memiliki kerendahan hati. Sebab orang itu akan sadar bahwa semua hal yang ada dalam hidupnya, semua pencapaian, semua kesuksesan, semua keberhasilan, itu datangnya dari Tuhan yang dianugerahkan kepada setiap kita. Bukan karena hasil upaya jerih lelah kita sendiri semata, tetapi karena Tuhan yang menganugerahkannya kepada kita. Kalau kita lihat pernyataan Daud, ketika semuanya sudah aman, Tuhan memberkati keluarga Daud, Tuhan memberkati kerajaannya Daud. Maka kalau kita perhatikan dalam 2 Samuel 7 ayat 18. 2 Samuel 7 ayat 18, ini adalah doa Daud dan sekaligus pernyataan dari hati yang terdalam kepada Tuhan. Dikatakan begini, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ini menunjukkan kerendahan hati dari Daud. Daud tidak menjadi congkak atau sombong ketika dia sudah menjadi raja atas seluruh Israel, bukan hanya Yehuda saja. Keluarganya sudah diberkati, kerajaannya sudah diberkati. Tapi dia berkata dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, siapa aku ini ya Tuhan? Dan siapa keluargaku? Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dia merasa sebetulnya dia tidak layak dalam posisi itu. Dia menyadari dengan kekuatannya mana mungkin sih, mana bisa dia menjadi raja. Dia anak bawang yang tidak diperhatikan di keluarga. Dia orang yang tidak terlalu terpandang, tapi Tuhan mengangkat kehidupannya. Derajatnya diangkat oleh Tuhan. Nah, ini ciri orang yang mengenali dirinya sendiri. Seperti Daud, karena dia berhasil mengenali dirinya sendiri, sehingga dia memiliki kerendahan hati.
4 hal ini menjadi dampak dari ketika kita mengenali diri kita sendiri. Yang pertama, kita akan memiliki rasa aman yang tinggi di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita akan menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan memahami kekuatan kita, sekaligus kita mengerti titik lemah kita. Dan yang keempat, kita akan memiliki kerendahan hati. Saya tutup dengan satu kisah ini. Seorang bayi lahir di Melbourne, Australia 1982. Dia mengalami sindrom tetra amelia sehingga dia dilahirkan tanpa lengan dan tanpa kaki. Lalu kemudian setelah dia beranjak menjadi seorang anak remaja, lalu kemudian di sekolah dia sering mendapat perlakuan yang tidak baik dari teman-temannya, dia dibully, dia dikata-katain, sehingga umur 10 tahun dia berusaha untuk bunuh diri, menenggelamkan diri di bak mandi karena stres, depresi dengan perlakuan teman-temannya itu. Tapi setelah itu, singkat cerita, seseorang yang luar biasa ini, yang akhirnya menjadi motivator kelas dunia, namanya Nicholas James Vujicic, atau kita kenal dengan Nick Vujicic. Dia akhirnya menemukan siapa dia, mengenali siapa dirinya. Dan dia bangkit dari keterpurukan itu, sekalipun keterbatasan secara fisik ada di dalam dirinya. Dia bertumbuh tanpa lengan, tanpa kaki, tetapi tidak menyurutkan dia untuk berkarya. Dia mulai bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Dia mulai tahu apa tujuan atau destiny ilahi dalam hidupnya. Sehingga dalam keterbatasannya secara fisik, dia menjadi alat Tuhan untuk memotivasi banyak orang di seluruh dunia. Kita bisa lihat dari kisah ini Bapak Ibu, orang yang mampu mengenali dirinya sendiri, dia tidak akan terkungkung dalam satu lingkaran penyesalan diri, tetapi dia akan keluar menabrak setiap keterbatasan demi keterbatasan, dan akhirnya Tuhan akan membawa kita untuk sampai dan mengalami apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Kesimpulan dari apa yang kita dengar hari ini adalah, kenalilah siapa diri saudara. Karena seni mengenali diri menjadi sangat penting supaya kita mampu untuk memahami secara holistik, secara menyeluruh siapa pribadi kita, dan kita bisa bersyukur atas semuanya itu. Dan yang luar biasa, orang yang mampu mengenali diri sendiri akan memiliki rasa aman, akan menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, akan memahami kekuatan atau potensi yang Tuhan beri, dan sekaligus mengerti titik lemahnya, dan memiliki kerendahan hati. Mari kenalilah diri saudara sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur buat firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengar hari ini, mengajarkan bagi kami untuk kami mengerti dan mengenali siapa diri kami, melihat diri kami seperti cara Allah melihat diri kami, bukan memakai kacamata kami ya Tuhan. Kalau kami hanya melihat diri kami dengan kacamata kami, maka kami akan fokus kepada kekurangan kami, dan kami ingin menjadi seperti orang lain, sehingga kami dipenuhi dengan kemarahan, kekecewaan, dan kami tidak mampu untuk menerima diri kami sepenuhnya. Tapi ajar kami untuk kami melihat diri kami seperti bagaimana Allah melihat, supaya kami bisa mengenali siapa diri kami, sehingga kami memiliki rasa aman, sekalipun mungkin ada cercaan, ada perlakuan yang tidak baik, kami tetap memiliki rasa aman itu, dan kami tidak peduli dengan itu semua. Dan kami menaruh kepercayaan yang sepenuhnya kepada Tuhan, karena orang yang mengenal dirinya pasti akan mampu mengenal Tuhannya. Dan orang yang mengenal Tuhannya akan menaruh percaya kepada Tuhan yang dia kenal itu. Dan kami akan memahami kekuatan potensi yang Tuhan beri, sekaligus mengerti titik lemah dalam hidup kami. Dan kami akan memiliki kerendahan hati, kami tidak sombong, kami tidak congkak. Berkat-Mu turun bagi umat-Mu, apapun yang mereka saat ini hadapi, Tuhan tolong, Tuhan sertai, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan hiburkan, dan Tuhan berikan jalan keluar serta limpahkan dengan sesuatu yang baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saat ini kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus,
Sebelum itu, beberapa waktu ke depan ini, kita lihat di hidup kita, kalau ada dosa, kalau ada kesalahan yang Tuhan ingatkan, mari kita minta ampun. Mari setiap kita melihat diri kita masing-masing, sambil kita mengoreksi, adakah hal-hal yang salah, yang keliru yang kita lakukan. Lalu kita mulai minta ampun, kita bereskan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, kuduskan kami, layakkan kami, untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Segala pelanggaran, segala dosa yang kami lakukan ya Tuhan, biar darah Yesus menyucikan dan membasuh kami dengan darah-Mu. Kuduskan roti dan anggur, biskuit, teh atau sirup atau apapun yang sudah kami persiapkan, kuduskan ya Tuhan. Kami percaya ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, hubungan kami dengan Kau dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, sambil kita bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat cawan anggur kita di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur dengan mengangkat tangan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti-Mu ya Tuhan. Engkau ajaib, Engkau mulia ya Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Hamba-Mu berdoa saat ini. Lihat setiap keberadaan umat-Mu yang sakit apapun. Di dalam nama Yesus saat ini kesembuhan terjadi. Yang kekurangan, yang menderita Tuhan hiburkan, Tuhan limpahkan dengan sesuatu yang baik. Tuhan berikan jalan keluar atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita terima berkat hari ini dari Tuhan, mari kita sama-sama dengan suara yang keras kita perkatakan pengertian dari Pentakosta ketiga. Hitungan ketiga kita akan mulai katakan. 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya percaya apa yang kita deklarasikan dan berkatakan itu akan terjadi atas bangsa kita sehingga bumi ini Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Mari kita arahkan hati kita angkat tangan di hadapan Tuhan untuk terima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biji mata Allah, terimalah saat ini berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.
Tuhan memberkati. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh.